Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Video pembelajaran ini disusun sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Perpajakan yang berisikan materi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disusun oleh saya. Simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum membahas BPHTB, mari kita ulas 3 kategori pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk APBN. Kontribusinya meliputi belanja pusat yang meliputi belanja pegawai. Lalu, belanja pegawai ini meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan Polri. Lalu, untuk belanja barang yang meliputi komputer, printer, listrik, air, dan internet. Lalu, untuk fasilitas umum, yaitu pembiayaan pembangunan jalan tol, jembatan, bendara, pelabuhan, dan gedung pemerintah. Lalu, yang kedua itu untuk subsidi dan bansos yang meliputi BBM, pupuk, BPJS, PBI, BLT atau bantuan langsung tunai, dan BPNT. Yang ketiga ada transfer ke daerah, yaitu dana alokasi umum yang berupa gaji dan operasional daerah, lalu dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Yang keempat yaitu pembayaran hutang dalam atau luar negeri beserta bunganya. Yang kedua adalah pajak provinsi, dipungut oleh Bapenda Provinsi untuk APBD sebagai PAD digunakan untuk belanja provinsi yaitu belanja pegawai Dinas Pendidikan atau Kesehatan, guru SMA atau SMK, negeri, pegawai rumah sakit provinsi, keamanan, dan kebersihan. Setelahnya yaitu belanja barang yang meliputi listrik atau air, kantor gubernur, BBM dinas, dan jasa kebersihan. Lalu ada belanja modal yaitu berupa gedung SMA atau SMK, renovasi rumah sakit provinsi, jalan antar kabupaten, dan layanan digital. Lalu ada biaya tak terduga yang berupa darurat banjir, gempa, erupsi, dan logistik. Yang ketiga ada pajak kabupaten atau kota. Pajak ini dipungut oleh Bapenda atau BKD lokal untuk APBD yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah yang berupa belanja pegawai guru SD atau SMP negeri, kontrak puskesmas, dinas pendidikan ataupun kesehatan, dan petugas kebersihan. Lalu ada belanja barang yang berupa ATK, listrik, internet, obat puskesmas, buku, dan sembako. Selanjutnya ada belanja modal yang untuk pembiayaan pembangunan jalan desa atau kabupaten, jembatan, puskesmas, balai desa, gedung SD atau SMP. Lalu selanjutnya ada biaya tak terduga yang berupa evakuasi banjir atau longsor, tenda, logistik, dan perbaikan jalan pasca bencana. Masuk ke materi ini yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi ataupun badan. Sebelum tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, BPHTB termasuk dalam golongan pajak pusat. Namun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, wewenangnya dialihkan penuh menjadi pajak daerah, kabupaten atau kota. Tujuan desentralisasi ini adalah memasukkan 100% penerimaan PAD melalui Bapenda lokal guna meningkatkan kemandirian anggaran daerah dalam mendanai infrastruktur dan layanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada pusat. Pajak ini mutlak dibebankan kepada pihak pembeli atau penerima hak yang otomatis berlaku juga untuk penerima hibah, ahli waris, maupun badan usaha pemenang lelang properti resmi. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Artinya BPHTB dikenakan ketika seseorang atau badan memperoleh atau menerima hak atas tanah maupun bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi karena adanya 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah dan hibah wasiat, 4. Warisan, 5. Lelang, 6. Hadiah, 7. Pemasukan tanah sebagai modal perusahaan atau inbreng, 8. Pemisahan hak putusan hakim, 9. Penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha. BPHTB juga berlaku untuk berbagai jenis hak atas tanah seperti 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, 3. Hak guna bangunan, 4. Hak pakai, 5. Hak milik atas satuan rumah susun atau apartemen. Contoh, jika seseorang membeli rumah atau menerima tanah warisan, maka perolehan hak tersebut menjadi objek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Prinsipnya yang wajib membayar BPHTB adalah pihak yang menerima atau memperoleh hak, bukan yang menyerahkan hak. Contohnya, pembeli rumah atau tanah, penerima hibah, ahli waris, pemenang lelang, perusahaan yang memperoleh tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajak dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
Dasar pengenaan pajak ini menjadi dasar utama menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin besar nilai perolehan tanah atau bangunan, maka semakin besar pula dasar perhitungan pajaknya. Nilai perolehan objek pajak adalah nilai yang diperoleh dari suatu transaksi atas tanah dan bangunan. Penentuan nilai perolehan wajib pajak menggunakan harga transaksi, misalnya kegiatan jual beli. Namun, apabila harga transaksi tidak diketahui atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya, maka yang digunakan adalah nilai pasar. Jika nilai pasar juga tidak dapat ditentukan, pemerintah menggunakan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sebagai dasar penentuan objek pajak. Selanjutnya, terdapat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yaitu batas nilai tertentu yang tidak dikenakan pajak. Tujuannya agar pengenaan biaya perolehan hak atas dan tanah bangunan lebih memperhatikan prinsip keadilan. Besar nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota. Contohnya, jika seseorang membeli rumah seharga 300 juta dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 60 juta, maka 5% dikalikan 300 juta dikurangi 60 juta sebesar 5% dikalikan 240 juta dan hasilnya 12 juta. TB saat terhutang. BPHTB terhutang terjadi pada saat perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contoh ketika kita melakukan transaksi jual beli rumah ataupun tanah. Nah, pajak ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum akta tanah maupun bangunan ditandatangani oleh pihak PPAT maupun notaris. Selanjutnya ada sistem pemungutan. Sistem pemungutan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada self-assessment system yang dapat menghitung dan membayar dan melaporkan sendiri. Yang kedua ada official assessment system, besaran pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada withholding system, pemungutan pajak di mana ada pihak ketiga. BPHTB ini dipungut menggunakan sistem self-assessment system yang dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Selanjutnya ada pihak yang terkait dengan BPHTB. Ada 3 pihak yang bersangkutan. Yang pertama, orang yang melakukan pembelian atau perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak BPHTB. Yang kedua ada PPAT ataupun notaris yang memastikan bahwa yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sudah membayar pajak sebelum akta ditandatangani oleh PPAT maupun notaris. Yang ketiga ada pemerintah daerah maupun Bapenda yang dapat mengelola hasil pajak BPHTB tersebut sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah melalui beberapa sektor. Sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, BPHTB digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dana ini dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, yaitu pada jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dialokasikan pula pada jembatan, yaitu jembatan antar wilayah, jembatan gantung, jembatan penyeberangan orang, jembatan layang atau flyover, dan jembatan perlintasan sungai kecil. Dialokasikan pada drainase berupa selokan warga dan gorong-gorong jalan. Dialokasikan untuk pendidikan, yaitu pada sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK negeri yang dikelola oleh daerah. Dialokasikan untuk bidang kesehatan, yaitu pada puskesmas kecamatan dan puskesmas keliling, serta untuk alat-alat kesehatan. Lalu, digitalisasi pelayanan publik, infrastruktur menjadi meningkat, mobilitas ekonomi lancar, lapangan pekerjaan bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. BPHTB membantu pemerataan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Melalui pajak ini, pemerintah mendanai pembangunan jalan desa, fasilitas umum, transportasi, serta pelatihan UMKM. Langkah ini efektif mengikis kesenjangan wilayah dan membuat daerah lebih mandiri secara finansial. Penerimaan BPHTB memperkuat stabilitas fiskal. Dana ini digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang APBD guna mengurangi beban anggaran sekaligus menghindari resiko gagal bayar. Keuangan yang sehat ini meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal, sehingga pembangunan berjalan baik dan ekonomi daerah bertumbuh maju. BPHTB juga memiliki tantangan. Pajak ini berpotensi membebani masyarakat karena menaikkan harga rumah dan menghambat pembelian properti. Selain itu, pendapatan daerah menjadi sangat bergantung pada jumlah transaksi properti, serta beresiko memicu ketimpangan. Transaksi di kota besar jauh lebih tinggi daripada di desa. Kesimpulannya, BPHTB penting dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemerataan ekonomi, dan stabilitas fiskal. Meski memiliki tantangan bagi industri properti, BPHTB akan berdampak positif jika dikelola dengan kebijakan yang adil dan optimal demi kesejahteraan yang merata.
Demikian penjelasan kelompok kami mengenai BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi dalam memahami pengertian, mekanisme pemungutan, dan peran BPHTB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian video pembelajaran ini kami sampaikan. Apabila terdapat kritik, saran maupun masukan yang membangun terkait materi yang kami sajikan, silahkan tulis pada kolom komentar. Atas perhatiannya dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.